Bahasa tubuh orang menolak atau marah. Suasana hati pasti akan tertampilkan dalam tingkah laku saat hatinya berbunga-bunga karena menyukai sesuatu, rona wajahnya akan sangat jelas memancar. Begitu pula ketika menolak atau tidak menyukai sesuatu. Raut wajahnya pasti berubah cemberut dan tidak sedap dipandang. Bersama saya Abdul di channel Out of the Box. Kita tidak selalu menemukan keadaan yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin bagi orang yang nyaman dalam kehidupan sehari-hari, dalam arti kaya materi, akan dengan mudah menerima setiap keinginannya. Tetapi realitas kehidupan akan berkata lain dan kadang bertolak 180 derajat dari pendapat kita. Bagaimana kita menyikapi fenomena seperti ini? Apakah tetap bersikukuh dengan keyakinan kita? Atau mengambil posisi 50-50, bahkan menolak kehadiran lawan bicara? Sikap menolak yang ditunjukkan seseorang karena ketidaksukaannya ada bermacam-macam. Namun kali ini kita akan membahas yang bersifat umum, seperti menolak karena khawatir, tidak suka, ataupun terancam. Menyilang tangan di dada. Jika seseorang menyilangkan lengannya di hadapan kita, terlebih lagi ketika kita sedang berbicara, sesungguhnya orang tersebut merasa tidak nyaman dengan situasi saat itu. Sikap ini bisa diartikan sebagai penolakan atas kehadiran kita. Orang yang merasa terancam juga akan melakukan gerakan ini secara tidak sadar sebagai isyarat pertahanan. Beberapa ahli bahasa tubuh menafsirkan gerak isyarat ini untuk menunjukkan bahwa seseorang berada dalam kondisi tertutup terhadap lingkungan di sekitarnya. Menyilangkan tangan di dada sering kita jumpai ketika seorang anak menentang perintah orang tuanya. Anak tersebut menunjukkan sikap defensif. Bahasa tubuh ini juga sering kita lihat dalam situasi konflik. Namun jika konflik tersebut bersifat terbuka, tentunya akan lebih mudah menafsirkan situasi tanpa perlu mengamati bahasa tubuh. Tetapi bagaimana jika kita baru bertemu dengan seseorang, lalu terjadi perbincangan basa-basi dan ternyata orang itu selalu menyilangkan tangannya di dada. Kalau situasi ini terjadi, lebih baik kita segera mengakhiri pembicaraan dan meninggalkan orang tersebut. Dalam gerak isyarat ini, biasanya wanita menyilangkan lengannya sedikit ke bawah. Untuk derajat ketidaksenangan yang lebih tinggi lagi, biasanya selain menyilangkan tangan di dada, telapak tangan juga mengepal seperti tinju. Raut muka memperlihatkan permusuhan dan mata menatap tajam seperti harimau yang ingin menerkam mangsanya. Menyilangkan tangan di dada akan terlihat jelas saat berdiri. Bagaimana kalau sedang duduk? Saat duduk, isyarat ini akan diperkuat dengan menyilangkan kaki atau tungkai. Kaki yang disilangkan menunjukkan sikap menantang dan siap bersaing. Jika kedua gerak isyarat ini keluar, berarti situasi bertambah buruk. Selain itu, saat berdiri, jika seseorang cenderung menolak kita, dia juga akan mengambil jarak jauh. Kombinasi gerakan tangan dan tatapan. Gerak isyarat kombinasi gerakan tangan dan tatapan ini adalah memainkan tangan, misalnya meremas rok atau berbuat seolah-olah sedang membersihkan pakaian sambil mengalihkan tatapan.
Bahasa tubuh seperti ini biasanya terjadi ketika seseorang tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan pendapat dan ketidaksukaannya terhadap seseorang. Jika selama kita berbicara, lawan bicara terus sibuk dengan kegiatannya yang tidak berguna sambil menatap ke lantai atau kemana saja selain ke arah kita, ini menandakan bahwa dia semakin tidak menyukai kita. Jika hal ini terjadi, ada baiknya kita mengintrospeksi diri semua tindakan dan perkataan kita saat itu juga. Gerak isyarat ini sering terjadi dalam rapat-rapat kebijakan. Pasti ada yang tidak puas dengan keputusan yang diambil. Namun, jika kita menanyakan pendapatnya, dia akan mengatakan setuju. Tetapi jika sambil mengatakan setuju tangannya terus asik dengan hal lain, kita harus waspada. Perkataannya belum tentu sama dengan pikirannya. Lalu bagaimana sih menghadapi orang yang menolak kita? Perasaan suka atau tidak suka merupakan hal yang sulit diduga. Terkadang ketika melihat seseorang, kita langsung menyukai atau tidak menyukainya tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya, tidak ada kiat jitu dalam menghadapi orang yang menolak kita, kecuali meninggalkannya. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan dalam setiap situasi. Misalnya, ketika bertemu klien bisnis yang berpotensi besar memberikan order. Namun, ada salah satu cara yang dapat kita coba. Ketika mendapati lawan bicara tidak menyukai kita atau pendapat kita, ada baiknya hentikan dulu perbincangan yang sedang berlangsung. Beralihlah ke topik lain. Cobalah untuk menanyakan pendapatnya, lalu secara perlahan-lahan masuk lagi ke topik pembicaraan sebelumnya. Ketika pembicaraan telah kembali lagi ke topik awal, kita bisa bertanya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Bukan yang menurut kita baik untuk dilakukan. Selama perbincangan tersebut, jangan sekali-kali membantahnya. Anggap saja yang diucapkannya itu merupakan alasan ketidaksukaannya terhadap kita. Kalau kita sudah mengetahui alasan ketidaksukaannya secara tidak langsung, akan lebih mudah bagi kita untuk berinteraksi dengannya pada tahap selanjutnya. Tetapi sebaliknya, jika sampai akhirnya pembicaraan dia tidak mengutarakan alasan ketidaksukaannya, sebaiknya akhiri saja dulu perbincangan tersebut. Kita bisa meneruskannya di lain waktu ketika suasananya lebih baik. Seperti apa sih contoh-contoh bahasa tubuh penolakan? Mari kita bahas bersama-sama. Pernahkah kita mengamati bahasa tubuh orang-orang saat berada di bank? Jika pernah, mungkin kita akan melihat 7-8 dari 10 orang yang mengantri di depan teller, menyilangkan tangan mereka di dada. Apalagi kalau deretannya panjang sekali. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha menutup diri dari sekelilingnya. Sangat wajar memang, apalagi jika mereka hendak mengambil atau menyetorkan uang dengan perasaan tertekan. Perilaku mereka itu mungkin karena takut diketahui akan mengambil dan membawa uang yang banyak. Jadi, tempat tersulit untuk menemukan orang yang bersikap terbuka adalah di bank. Secara alami, untuk memulai perkenalan atau memulai sebuah hubungan dengan seseorang yang baru rasanya sangat sulit. Jika kita telah mengetahui kesulitan mempelajari bahasa tubuh, selayaknya kita mencoba mempraktikkannya secara teori pancingan agar mendapat simpati calon rekan di bank. Pelajari sikap mereka dan carilah celah hingga mereka tertarik untuk sekadar berbicara dengan kita. Jika sudah mendapatkan respon, lancarkanlah strategi marketing yang kita miliki. Siapa tahu rengkuhan bisnis kita menjadi luas.
Lalu apa sih tindakan yang dapat diambil apabila menghadapi orang yang menolak? Kita jangan khawatir jika menghadapi orang yang menolak diri kita, apalagi jika dia marah-marah. Ada beberapa tips yang dapat kita gunakan untuk menghadapi kejadian ini. Pertama, coba kita cari tahu apa yang menyebabkan dia menolak diri kita. Bisa jadi sesungguhnya dia bukan menolak diri kita, melainkan menolak pakaian yang kita pakai. Atau parfum yang wanginya tidak dia sukai. Atau sebab-sebab lainnya. Kedua, perhatikan mood. Mungkin kita datang kepadanya pada saat yang kurang tepat sehingga dia merasa kita mengganggu waktunya saja. Nah, kalau kita menghadapi orang seperti ini, sama saja dengan kita sedang membangunkan harimau tidur. Daripada harimaunya menerkam kita, lebih baik lari saja menyelamatkan diri. Ketiga, awal pertemuan lancar saja. Di pertengahan, mungkin ada kata-kata kita yang salah, sehingga lawan bicara kita marah dan bahasa tubuhnya menunjukkan penolakan. Kalau memang terlihat demikian, langkah yang paling tepat adalah segera meminta maaf atas sikap kita. Di samping itu, lebih baik diam saja dan jangan berkata apapun, karena jika kita berkata, bisa jadi dia akan bertambah marah. Jika kita rasa waktunya sudah tepat, lebih baik lakukan seperti langkah kedua. Jangan berlama-lama dengannya. Segera berpamitan dan lain waktu pembicaraan dapat disambung kembali.